Halo sneaker enthusiast, balik lagi di channel Kicks and Review. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas sepatu bareng Ilyas. Ada sepatu basket yang menurut kita salah satu sepatu basket yang baru keluar sih, dengan model colorway yang baru, dengan sebuah taste design yang baru. Apa itu sepatunya? Itu adalah AD1K Ardiles JBL, sepatu pertama dari Abraham Damar Grahita yang apa? Edisi apa? Ini edisi khusus 1000 poinnya Abraham Damar. Jadi dari DBL sendiri memberi apresiasi berupa sebuah sepatu yang dengan colorway baru, tes betul. baru. Oke, buat pertama-tama poin apa sih yang ngebikin lu jadi beli sepatu ini? Pertama-tama dari desainnya dulu deh. Desainnya itu kalau menurut lu gimana sih di seri colorway yang ini? Ya, yang pertama gue tertarik sama warnanya. Warnanya itu ngingetin gue sama Air Jordan Zion ya. Oh iya. Itu Zion, ya. mirip. Iya. Dan dari segi desain banyak atribut-atribut baru kayak dari ini namanya penambahan di strapnya ya? Ya, strapnya di sini ada tulisan 1K Special Edition. Di sini ada tulisan Beyond the Limits. Detail-detail yang bikin sepatu ini tuh jadi makin kelihatan tertarik. lebih premium ya. Yes. Okay. Yang jadi aspek lo buat akhirnya ngebeli si sepatu ini. Yes. Dan dari yang gue lihat sih di bagian strapnya tuh kayak warna-warna apa ya? Hologram gitulah. Jadi kalau kena cahaya dia itu mantulin si cahayanya, ngebiasin jadi beberapa warna ya. Betul. Bukan cuma di bagian strapnya aja, tapi di bagian heelnya juga di bagian sini. Oke, nah kalau dari kan gue tahu lu kan juga pernah punya sepatu AD1 juga kan, yang warna merah. Ya. Nah, menurut lu dengan datangnya sepatu ini kan dirilis ulang tuh, katanya juga ada upgrade baru. Upgrade apaan sih? Ya, yang gue tahu nih dari AD1K ini, di situ ada perubahan teknologi di midsole ya, cushionnya katanya agak beda. Cuman yang gue heran di sini tulisannya masih rapid, nggak tahu rapid ya, kayaknya masih cetakan lama atau emang mungkin itu cuman sebuah gimmick, nggak tahu juga. Cuman katanya memang ada pembaruan, improve di bagian cushioning system. Betul. Dan kebetulan si Ilyas ini itu juga dia sekarang bekerja di salah satu pabrik sepatu ya. Di salah satu pabrik sepatu brand luar. Nah, di salah satu brand luar. Nah, dia itu cukup cukup menilai si sepatu ini, terutama di bagian solnya. Ada beberapa poin-poin yang menurut Ilyas rada miss ya, rada kurang di sepatu ini. Ini poin-poin apa sih, Cuk? Harusnya perlu diperhatikan lagi detail-detail seperti penggabungan dari midsole ke outsole ini kurang rapi ya. Ini jadi ada satu yang kelebihan, ada satu yang nggak nempel secara pas ya. Ada yang nempelnya tuh nggak sempurna. Ini menurut gua jadi nilai min karena ya secara look ini udah bagus, udah menurut dia juga udah oke banget. Cuman ternyata kalau dilihat lebih dekat itu ada detail-detail kecil yang mengurangi penilaian gue. Kita nggak tahu di semua sepatu apakah kayak gini, tapi di sepatu yang si Ilyas dapat itu yang gue dapet tuh emang ada kekurangan lah. Outsole ke midsole-nya tuh banyak yang nggak nempel sempurna dan nggak pas gitu cuy. Jadi kayak ngelihatnya kayak mengurangi nilai estetik aja sih. Oke. Ya mungkin itu salah satu poin yang perlu diperhatikan ya sama beberapa brand lokal kita. Semoga bukan cuma kayak desain luarnya aja, tapi detail-detail kecil seperti quality, kemudian looks-nya juga penempatannya, lem-lemnya, kerapihannya itu perlu diperhatikan lagi ya. Ya semoga aja sih bisa lebih baik lagi, di upgrade lagi di AD1 yang kedua, yang kita nggak tahu keluarnya bakalan kapan, karena sepatu signature itu biasanya kan keluar 1 tahun sekali ya. Betul. Dan ini udah tahun ke berapa? 1 tahun lebih, atau 1,5 tahun atau 2 tahun, kita lupa deh. 3 tahun kayaknya deh. Lebih. Nah, ngomong-ngomong soal quality, nah kalau menurut lo di bagian uppernya itu gimana sih, Cuk? Kalau dibandingin sepatu lo yang pertama? Jujur pas gue lihat sih terlihat ringkih ya.
walaupun ya sama-sama mesh tapi kayaknya ini lebih ringkih aja daripada yang AD1 yang gue punya sebelumnya yang warna merah itu. Dan ya buat yang lain-lain nggak ada sih selain penambahan atribut ini dan lainnya sama. Oke. Nah, bisa dilihat juga di bagian toe-capnya juga ada tanda tangan dari Abraham Damar. Kemudian ada tulisan Beyond the Limits yang jadi tagline-nya dia. Kemudian ada satu hal yang menurut lo rada kurang ya di sepatu ini, terutama di bagian tali sepatunya. Kenapa? Yes, karena pas pertama kali gue lihat, gue kira ini tuh tebel atau gimana, tapi pas gue pegang ternyata tipis banget, Su. Jadi ini kayak tipis. Apa ya, kesannya tuh kayak bahan murahan gitu ya. Ya mungkin kayak mungkin kalau misalkan sepatu ini adalah sebuah nasi goreng. Nah ini tuh bumbu bawang gorengnya tuh bawang goreng yang nggak enak gitu. Wait. Bahan tambahan yang nggak terlalu signifikan juga. Tapi kalau misalkan ini bisa diimprove ya jadi lebih baik sih. Karena looks-nya udah terlihat mahal, sepatu mahal. Tapi ketika dipegang talinya kok kayak tali sepatu murah gitu. Sama sih kayak Anta KT for gue yang All Star itu talinya rada kurang. Entah ya kenapa nggak tahu. Ya meskipun si tali sepatu harganya nggak terlalu mahal ya, tapi ya itu jadi salah satu penilaian. Salah satu penilaian sih, karena tali sepatu kan otomatis bakalan kita sentuh terus gitu buat ngiket si sepatunya. Dan satu lagi yang gua kurang suka dari sepatunya Abraham Damarwan ini, tongnya itu jadi satu. Jadi untuk orang yang kakinya lebar tuh buat masuknya agak susah, butuh effort lebih. Iya, karena dari yang gue lihat kelebihan dari one booty construction kayak gini itu emang bikin fitnya jauh lebih enak, jauh lebih pas. Tapi kalau kaki kalian lebar itu masuknya emang perlu butuh effort. Nah ngomong-ngomong di bagian ankle juga nih, kata lu paddingnya itu jauh lebih tebel ya? Iya, daripada yang seri biasanya. Di edisi spesial ini emang jauh lebih empuk. Dia lebih tebel, lebih empuk. Dan satu lagi katanya ada penambahan insole ya, di bagian insole. Maksudnya gimana? Cuman kayak ada dua gitu. Iya, oke. Gue lihat sih. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat kan ada biasanya insole, terus strobo, kemudian baru midsole. Yes. Nah sepatu ini itu setelah bagian insole itu di bawahnya lagi itu masih ada satu bagian foam lagi. Itu gue nggak tahu layernya setebal apa, tapi gue lihat emang ya lumayan sih. Tapi itu nutupin bagian si strobelnya, jadi kayak dilem kuat gitu loh. Jadi kita nggak bisa tarik atau kita nggak bisa dilepas. Ya emang nambahin step in comfort, tapi kalau menurut gue ya kenapa nggak pakai strobo yang pakai foam aja sekalian gitu loh. Kayak di sepatu yang bakalan kita bahas sih di next video. Itu dia pakai strobo yang pakai foam. Nah karena kita nggak bahas kayak performance reviewnya, nah menurut lu gimana sih setelah lu pakai first impressionnya ya? Iya. Menurut lu rekomen nggak sepatu ini buat orang-orang yang mungkin pengen beli di luar sana? Kalau dari pendapat gue pribadi, secara desain dulu deh, oke banget. Kalau desain oke lah, bagus dan ya nggak kelihatan murahan, nggak kelihatan kayak sepatu low budget gitu. Dan dari segi teknologi ya kita nggak bisa berharap lebih sih ya dari sepatu harga segitu. Ini aja udah menurut gue udah lumayan cukup lumayan. Oke, overall berarti sepatunya emang cukup lah buat dan lu pakai sehari-hari, lu pakai buat basket dan emang lu rekomenin. Yes, buat indoor, outdoor karena gue lihat emang outsole-nya cukup tebal. Sih. Dan itu emang ya kalau kalian nggak percaya mungkin kalian bisa cek performance review di channel-channel yang lain. Yeah. Oke, oh ya fittingnya setelah lu pakai gimana sih? Oh ya, gue ini beli di size 42 dan itu true size ya, maksudnya apa ya? Pas banget. Fittingnya ya? pas, enak, ya nggak ada masalah. Oke. Bagian overall cushioningnya menurut lo enak nggak?
enak sih. Menurut gue lebih Jauh empuk lebih empuk daripada daripada- yang sebelumnya, yang Oke. Edi1 Oke. versi biasa. Oke. Mungkin karena penambahan Penambahan install ini ya, dan yang agak tebel. dan katanya ada perubahan di teknologinya. Installnya, ayo dong brand lokal kita pakai install yang bagus, midsole yang bagus, Material yang kokoh yang juga, kokoh, jangan material yang bagus, dan biar sepatu kita juga bisa nyampe brand bisa Bisa nyampe bersaing. bisa nyaingin lah, seenggaknya bisa nyaingin brand-brand luar. yes, setuju sih. Dan kita rasa cukup gitu aja first impression atau review cupu dari kita Yes. soal AD1K ini, AD1K. Ardiles AD1K. Edi1. Oke. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen juga pendapat kalian tentang sepatu ini. Apakah Yes. sepatu ini cuman gimmick doang atau memang cocok banget dan Cocok untuk apa? recommended untuk kalian beli. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga channel ini biar nyampe 1000 Viewer. 1000 subscriber. Oh, 1000 subscriber. Ya. Kalian 1000 viewer. Oke, tanpa basa-basi lagi, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.